Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kelas. Nah, jadi secara sederhananya, pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas dan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran dan mengajar. Pengelolaan kelas juga bertujuan agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Memangnya kenapa sih kelas itu perlu dikelola secara efektif? Nah, persoalan ini akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber kita setelah ini. Selamat menyimak. Pengajaran menjadi indikator penting dalam menilai suatu proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, pengelolaan kelas seringkali disebut juga tujuan pengajaran. Tujuan pengelolaan kelas terbagi menjadi dua pengertian. Dalam arti umum adalah penyediaan prasarana kegiatan belajar mengajar yang mencakup kegiatan belajar dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual belajar. Sedangkan dalam arti khusus, tujuan pengelolaan kelas adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Sementara itu, di antara tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Jadi, pola penataan kelas sebagai lingkungan fisik maupun psikososial merupakan dimensi struktur lainnya yang sangat penting dalam melakukan rekonstruksi dasar-dasar pemikiran. Dalam hal ini, kelas pembelajaran berfungsi sebagai konteks psikologis dan konteks sosiokultural bagi setiap siswa untuk menciptakan makna-makna personal, diartikan sebagai penciptaan lingkungan, kondisi atau psikologis dan sosiokultural yang dapat memicu stimulasi situation yang memungkinkan siswa melakukan interaksi lingkungan belajar yang terorganisasi melalui perencanaan pengelolaan kelas yang cermat dapat mendorong perilaku belajar siswa di kelas yang penuh perhatian, responsif, dan terkontrol. Penataan lingkungan kelas juga digunakan oleh guru untuk mendeskripsikan proses yang memastikan bahwa pembelajaran di kelas berjalan lancar. Pengelolaan kelas fokus pada perilaku, tetapi hal ini dapat juga definisikan secara lebih luas seperti melibatkan rencana, organisasi, dan kontrol siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran dalam lingkungan kelas tersebut dapat menegakkan dan menciptakan sebuah pengalaman pembelajaran yang bermakna. Penataan kelas merupakan upaya kebebasan bagi siswa. Pandangan ini dibangun atas asumsi bahwa siswa memiliki potensi yang harus dikembangkan dan dibangun oleh guru dalam proses pembelajaran. Contoh desain yang telah dibuat, ruang kelas lokal 2B PGME. Pertama, ada pintu masuk di samping kanan, ada jendela kelas sehingga memudahkan masuk keluarnya angin. Setelah itu di tengah-tengah ada tempat duduk bagi mahasiswa yang berbentuk huruf O. Di muka meja mahasiswa ada tempat duduk dosen, serta di samping kiri meja dosen ada papan tulis dan di samping kanan meja dosen ada jendela serta lemari. Nah, di samping saya sudah tertera contoh denah kelas yang dapat dipakai dalam proses belajar mengajar. Susunan bangku yang berbentuk huruf O ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membuat suasana belajar mengajar lebih efektif.
Karena dengan posisi ini, guru dapat memantau seluruh muridnya dengan baik dan memudahkan guru untuk melakukan diskusi, baik antara guru dengan murid ataupun antara murid dengan murid yang lainnya. Susunan bangku seperti ini juga tentunya lebih memudahkan murid untuk fokus terhadap pelajaran. Murid pun juga bisa dengan lebih mudah untuk menyampaikan pendapatnya dalam diskusi di kelas. Selain penyusunan bangku, jumlah ventilasi udara di kelas pun juga perlu diperhatikan. Dengan banyaknya ventilasi udara di kelas, ruang kelas akan mendapatkan sirkulasi udara, oksigen yang baik dan mendapatkan cahaya yang cukup. Dengan itu, murid-murid akan lebih leluasa dan lebih nyaman dalam belajar. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penataan kelas, dan yang paling penting dari semua itu adalah kebersihan. Jadi, mari jaga kebersihan kelas bersama agar proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman. Nah, semuanya, jadi itu merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penataan kelas. Memperhatikan penataan kelas merupakan salah satu cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Selain itu, ada lagi cara lainnya yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan positif untuk pembelajaran yang tentunya akan dijelaskan oleh narasumber kita setelah ini. Faktor penentu tercapainya tujuan proses belajar mengajar salah satunya adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru, kurikulum, penggunaan metode pembelajaran, fasilitas prasarana, serta lingkungan pembelajaran. Baik, lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya interaksi pembelajaran. Nah, situasi belajar yang kondusif ini perlu diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan peserta dapat efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan optimal. Lingkungan belajar yang kondusif sangat berkaitan dengan kualitas belajar peserta didik. Terciptanya kelas kondusif akan menghindari peserta didik dari kejenuhan, kelelahan fisik, dan juga tercapainya kelas yang kondusif akan memberikan motivasi dan ketahanan dalam belajar. Guru sebagai pendidik berperan menyediakan lingkungan belajar yang baik dan lingkungan belajar yang kondusif yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak agar lebih optimal. Nah, dan guru juga bertanggung jawab dalam mengelola kelas, bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif agar tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, karena apa? Karena pengelolaan kelas yang efektif akan memaksimalkan kesempatan pembelajaran kepada peserta didik. Secara umum, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di kelas, hendaknya guru dapat melakukan beberapa hal ini. Pertama, merencanakan kegiatan pengajaran dengan baik. Guru harus merencanakan pembelajaran dengan baik, karena itu membantu mereka mengidentifikasi tujuan pembelajaran, mempersiapkan materi yang relevan dan menarik, serta menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan terstruktur bagi siswa. Nah, perencanaan yang baik juga memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa dan mengukur kemajuan mereka secara lebih efektif. Nah, selain itu, melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa yang dapat digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 2. Menata suasana di dalam kelas. Di antaranya adalah pengaturan ruang kelas dan penyusunan formasi duduk siswa, sehingga dapat memberikan kebebasan bergerak dan kenyamanan untuk belajar. 3. Menata lingkungan. Peran lingkungan belajar penting dalam mendukung proses belajar murid, terutama motivasi belajar. Dengan adanya lingkungan belajar yang kondusif, maka motivasi belajar pun akan meningkat. Karena itu, guru berperan penting dalam pengelolaan lingkungan belajar. Nah, jadi itulah beberapa cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Dalam pengelolaan kelas, agar proses belajar mengajar lebih efektif, hal lain yang harus diperhatikan, terutama oleh guru, adalah menjadi komunikator yang baik. Memangnya bagaimana sih cara menjadi komunikator yang baik sebagai guru? Mari kita ulas lebih rinci dengan menyimak penjelasan dari narasumber setelah ini. Selamat menyaksikan.
kemampuan komunikasi yang baik. Nah, guru harus memiliki strategi yang baik ketika ingin berbicara di dalam kelas agar ketika menyampaikan materi di kelas dapat diterima dengan mudah oleh siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Agar peran guru sebagai komunikator berjalan dengan baik, maka terdapat 3 cara menjadi komunikator yang baik sebagai seorang guru. Yang pertama, keterampilan berbicara. Guru harus mengetahui strategi yang bagus untuk berbicara jelas di dalam kelas. Berdasarkan sebuah hasil penelitian, strategi berbicara secara jelas di kelas yaitu dengan merancang kegiatan pembelajaran yang kondusif, suara jelas, dan bisa didengar dengan siswa. Memilih kosakata yang mudah dimengerti, memperhatikan tata bahasa, berbicara pada kecepatan yang sesuai, serta menggunakan gerak tubuh atau mimik wajah untuk menyampaikan maksud. Kedua, keterampilan mendengarkan. Mengelola kelas secara efektif akan lebih mudah apabila guru dan siswa mempunyai keterampilan mendengarkan yang baik. Hasil penelitian didapat bahwa cara mengembangkan keterampilan mendengarkan siswa dapat menggunakan media untuk menarik perhatian siswa dan pemberian reward bagi siswa yang memperhatikan. Selain itu, membaca bergilir dengan menunjukkan siswa secara acak dan melemparkan pertanyaan tiba-tiba tentang materi yang telah disampaikan. Dengan ini, keterampilan mendengarkan pada siswa dapat meningkat dan siswa lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yakni berupa gerakan anggota tubuh untuk mempertegas maksud yang disampaikan. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang berbaur dengan pembicaraan, misalnya seperti gerak, ekspresi wajah, gerakan mata, ataupun karakteristik suara. Penggunaan komunikasi nonverbal ketika ada siswa yang berdiri maju dan berhasil menjawab pertanyaan. Guru memberi tepuk tangan dan acungan jempol. Selain itu, ketika guru meminta siswa untuk diam dan menggunakan ekspresi wajah dan gerakan mata dan membelai rambut siswa dengan tujuan menunjukkan rasa kasih sayang pada siswa. Nah, jadi begitulah bagaimana cara guru menjadi komunikator yang baik. Kemudian di sekolah kita pasti menemukan murid dengan kepribadian yang berbeda-beda. Dan terkadang guru pasti pernah menghadapi perilaku murid yang kadang sulit untuk diatasi. Nah, setelah ini narasumber kami akan memberikan solusi bagaimana menghadapi perilaku murid seperti ini. Selamat menyaksikan. Strategi penanggulangan anak yang bermasalah yaitu mendidik secara langsung. Yang terpenting dalam pendidikan langsung ini adalah memberikan teladan, ajuran, dan latihan seperti menghafal Al-Quran, hadis, dan lain-lain, dan melakukan gerakan-gerakan tertentu. Di samping itu juga memberikan petunjuk, tuntunan, nasihat, menjelaskan manfaat dan bahaya dan suatu perbuatan, mendorong mereka berbudi pekerti yang tinggi dan menghindari hal-hal yang tercela. Kedua, mendidik secara tidak langsung. Pendidik tidak langsung adalah memberikan larangan terhadap hal-hal yang buruk, memberikan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan tidak dihukum jika kesalahan itu tidak disengaja dan tidak diketahui. Hukuman harus terukur dan tepat sasaran. Di samping itu juga dapat digunakan sugesti seperti memberikan sajak-sajak kata-kata yang mengandung hikmah, wasiat tentang budi pekerti, atau cerita. Pendidikan juga dapat mensugestikan kepada anak-anak beberapa contoh dari akhlak yang mulia seperti berkata benar, jujur dalam pekerjaan, adil dalam menimbang, suka terus terang, berani dan ikhlas. Mendekatkan ini mengandung prinsip anak senang, anak aktif belajar, dan kegiatan belajar berpusat pada anak. Dalam konteks ini, anak lebih banyak mengambil manfaat dari sumber belajar dengan kemampuannya masing-masing. Pendidik memotivasi anak untuk menggali nilai atau pesan yang terkandung dalam setiap bahan yang ada. Baik semuanya,
penjelasan narasumber tadi sekaligus menjadi akhir dari video kita kali ini. Nah, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa tugas guru bukan hanya mengajar murid, namun guru pun juga sekaligus menjadi orang tua murid. Guru itu bisa dibilang merupakan orang yang multitalent. Kenapa? Karena guru itu bisa ngajar, bisa nyanyi, bisa jadi dokter, bisa jadi psikolog, bisa jadi polisi, bisa jadi ustadz atau ustazah, bisa jadi superman yang kuat buka-buka botol dan angkat-angkat beban, bisa jadi pelawak yang bisa membuat kelas tidak bosan dan menghibur. Kemudian apalagi? Nah, jadi profesi guru merupakan profesi yang dituntut untuk serba bisa. Tapi jangan merasa terbebani ya. Justru kita harus bangga jadi guru. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.